Selamat siang investor, kembali bersama saya Melina dari Maxco Future News. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas berita seputar indeks saham, forex dan juga komoditas. Rata-rata indeks saham utama Wall Street berakhir bervariasi pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat atau Kamis waktu Indonesia Barat. Para investor berfokus pada perkembangan baru mengenai putaran kedua Senat di negara bagian Georgia dan adanya protes di gedung Kongres Capitol Hill. Kamis 7 Januari 2021, indeks Dow Jones Industrial Average menguat sebanyak 437,80 poin atau 1,44% menjadi 30.829,40. Sedangkan indeks S&P 500 naik 21,28 poin atau 0,57% menjadi 3.748,14. Sebanyak 7 dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di area hijau, dengan sektor keuangan dan material keduanya naik lebih dari 4%. Sedangkan sektor teknologi tergelincir 1,81%, kelompok dengan kinerja terburuk. Indeks komposit Nasdaq turun 78,17 poin atau 0,61% menjadi 12.740,79. Tiga indeks utama kompak melemah karena peluang Partai Demokrat memegang kendali di Senat memicu kekhawatiran peningkatan pengawasan regulasi terhadap saham mega caps di sektor teknologi. Anggota Partai Demokrat Raphael Warnock diproyeksikan untuk memenangkan pemilihan khusus Senat Amerika Serikat Georgia melawan pertahanan dari Partai Republik yaitu Kelly Loeffler. Dalam pemilihan putaran kedua Senat, anggota Partai Demokrat yaitu Jon Ossoff juga memimpin atas Senator Republik yaitu David Perdue. Tetapi hasil polling sementara masih terlalu dekat. Jika kedua Demokrat menang, ini akan membuat persaingan seri 50% dan 50% di majelis tinggi dengan Wakil Presiden terpilih Kamala Harris sebagai pemecah suara untuk memberikan partai kendali atas Senat. Investor pun mulai khawatir bahwa Senat yang dikendalikan Demokrat dapat menyebabkan pajak perusahaan yang lebih tinggi dan peraturan yang lebih ketat pada perusahaan. Hal ini dapat membebani pasar yang lebih luas. Namun hasil ini juga dapat memfasilitasi berlalunya stimulus fiskal tambahan yang dapat memberikan dorongan bagi perusahaan yang paling terpukul oleh pandemi virus corona. Dengan hitungan Partai Demokrat menguasai Senat, maka saham teknologi diprediksi menjadi yang paling terpukul. Oleh karena itu, investor akan beralih mencari saham dengan pertumbuhan dan yang paling diuntungkan jika stimulus digelontarkan. Selain itu, tarif pajak yang lebih tinggi dapat mempengaruhi saham teknologi lebih banyak daripada pasar lainnya. Apple dan Facebook, keduanya turun sekitar 2% dalam perdagangan prapasar pada hari ini. Bursa saham di Asia Pasifik naik pada perdagangan Kamis pagi hari ini setelah Dow Jones Industrial Average melonjak ke level tertinggi sepanjang masa semalam meskipun ada kerusuhan di Washington. Di Jepang, Nikkei 225 naik 1,21% pada awal perdagangan, sementara indeks Topix bertambah 1,24%. Kospi Korea Selatan juga melonjak 1,26%. Sedangkan indeks dolar Amerika Serikat yang melacak greenback terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya berada di angka 89,53 dari yang sebelumnya 89,8. Yen Jepang diperdagangkan pada 103,03 per dolar setelah diperdagangkan di bawah 102,8 melawan greenback kemarin. Dolar Australia berpindah tangan pada 0,7811 dolar setelah naik dari 0,77 dolar minggu ini. Beralih ke berita komoditas, harga emas menguat setelah kemarin terjerembab dari level tertinggi dalam 2 bulan terakhir. Hari ini pukul 6:55 waktu Indonesia Barat, harga emas spot berada di angka 1.923,77 dolar per troy ounce. Harga emas spot menguat 0,27% ketimbang harga pada penutupan perdagangan kemarin pada 1.918,61 dolar per troy ounce. Sedangkan harga emas berjangka kontrak Februari 2021 di Commodity Exchange berada di angka 1.923,30 dolar per troy ounce. Angka ini menunjukkan bahwa harga emas telah menguat 0,77% ketimbang penutupan perdagangan kemarin.
Emas telah jatuh lebih dari 2% pada hari Rabu, terpukul oleh rebound dalam dolar karena imbal hasil Treasury Amerika Serikat melonjak dengan investor bertaruh pada kemenangan Demokrat dalam pemilihan putaran kedua Senat Amerika Serikat di Georgia. Imbal hasil atau US Treasury yang lebih tinggi telah mengangkat dolar dan memicu aksi jual emas yang dipercepat dengan berhenti di bawah 1.935 hingga 1.940 dolar. Imbal hasil Treasury Amerika Serikat 10 tahun naik di atas 1% untuk pertama kalinya sejak bulan Maret tahun ini. Kenaikan yield US Treasury ini meningkatkan opportunity cost untuk memegang emas yang tidak memiliki bunga. Indeks dolar menguat setelah turun ke posisi terendah 2,5 tahun, membuat emas kurang menarik bagi mereka yang memegang mata uang utama lainnya. Sedangkan harga minyak naik tajam ke level tertinggi sejak bulan Februari pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat. Hal tersebut dipicu pengumuman pemangkasan produksi secara sukarela oleh Arab Saudi serta penurunan tajam persediaan minyak mentah Amerika Serikat. Kamis 7 Januari, harga minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Maret naik 70 sen atau 1,3% menjadi 54,30 dolar per barrel. Di awal sesi, harga Brent bahkan sempat mencapai 54,73 dolar per barrel atau level tertinggi sejak 26 Februari 2020. Sementara itu, harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate Amerika Serikat ditutup menguat 70 sen atau 1,4% menjadi 50,63 dolar per barrel. Kontrak West Texas Intermediate pun sempat menyentuh level tertinggi sejak akhir Februari 2020, yakni di 50,94 dolar Amerika Serikat per barrel. Pada hari Selasa 5 Januari lalu, Arab Saudi mengatakan akan mengurangi produksi minyak sukarela sebesar 1 juta barrel per hari pada bulan Februari dan Maret mendatang. Rencananya hal tersebut akan direalisasikan setelah pertemuan OPEC+. Sebelumnya, meningkatnya penyebaran COVID-19 memang membuat para produsen waspada terhadap pukulan lebih lanjut pada permintaan. OPEC Plus pun setuju sebagian besar produsen akan mempertahankan produksi stabil pada bulan Februari dan Maret, meski mengizinkan Rusia dan Kazakhstan untuk meningkatkan produksi pada 75.000 barel per hari pada bulan Februari dan Maret. Terlepas dari perjanjian pasokan bullish ini, analis percaya keputusan Saudi kemungkinan mencerminkan tanda-tanda melemahnya permintaan karena lockdown kembali diterapkan. Sementara itu, Badan Informasi Energi Amerika Serikat mengatakan stok minyak mentah Amerika Serikat turun tajam. Sepekan sebelum 1 Januari lalu, persediaan minyak anjlok 8 juta barel menjadi 485,5 juta barel. Hal ini di luar perkiraan para analis yang memprediksi penurunan pasokan hanya 2,1 juta barel. Sekian berita seputar indeks saham, forex, dan komoditas untuk hari ini. Saya Melina pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.